Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini, hari yang baik, kita bersyukur kepada Tuhan, penyertaan pimpinan Roh Kudus sepanjang hari, sehingga kita boleh kasih karunia daripada Tuhan. Saya, Sony Hadi Wijaya, memberitakan kabar sukacita, firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang senantiasa memberkati kita. Saudara, saya akan menyampaikan satu topik yang menarik tentang mujizat daripada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, satukan hati, supaya kita memahami, mengerti pesan-pesan Tuhan dengan baik. Bapa, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi juga kami semua yang mendengarkannya Tuhan, pesan-pesan Tuhan, sehingga apa yang hendak Kau sampaikan itu Tuhan, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan juga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati firman Tuhan ini. Berkati ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Markus. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-45. Ini perikopnya mengenai Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saya bacakan ayat yang ke-40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Nah, saudara, kisah ini sungguh menarik, saudara. Ya, tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kalau kita mau memperhatikan, ya, zaman yang serba cepat dan serba instan itulah kenyataan hidup kita saat ini. Dan ternyata itulah mungkin juga yang mempengaruhi kehidupan orang Kristen saat ini. Tuhan juga dipaksa untuk melakukan yang instan di dalam hidupnya. Ada banyak orang berharap kepada Tuhan melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Itu nggak salah, saudara. Ya, tetapi kebanyakan orang memang maunya semua serba instan. Bukannya tidak percaya kepada mujizat. Saya juga percaya mujizat Tuhan sampai saat ini masih ada.
dan akan terus ada. Tapi kita juga harus menyadari bahwa Yesus datang bukan mau jadi dokter spesialis. Ya, bukan menjadi dokter spesialis mata atau dokter spesialis tulang, spesialis kulit, dan lain sebagainya. Nah, kalau Yesus datang ke dunia ini hanya ingin melakukan penyembuhan, itu bukan Tuhan namanya, saudara. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa Tuhan Yesus harus melakukan mujizat? Yang pertama, saya mencatat di sini, saudara perhatikan, yang pertama adalah sebagai tanda bahwa kerajaan Allah telah hadir di dalam dunia ini. Yesus datang ke dunia ini sebagai tanda bahwa kerajaan Allah telah hadir di dalam dunia ini. Bahwa orang Israel menganggap bahwa orang kusta, orang buta, dan orang lumpuh itu adalah orang yang terkutuk karena dosa. Yang Tuhan sembuhkan adalah dosa manusia. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nanti kita akan bahas ya tentang hal ini. Yang kedua, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah karena belas kasihan, dan bukan itu tujuan utama daripada Tuhan Yesus. Saudara, yuk mari kita sama-sama melihat supaya lebih jelas. Kita akan melihat di perikop sebelumnya. Di perikop sebelumnya tentang penyembuhan ibu mertua Petrus dan orang lain. Itu ada di dalam ayat yang ke-29, saudara. Kita akan mundur sedikit, ya. Nah, ayat yang ke-29, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Lalu Yesus dia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Kita loncat di ayat yang ke-38 ya. Jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Saudara perhatikan baik-baik, ya kan? Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-38 tadi, bahwa setelah penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap ibu mertua Petrus, bahwa pada pagi-pagi benar dan hari masih gelap, sudah banyak orang yang mencari Tuhan Yesus. Tapi kita kalau mau melihat apa sikap dari Tuhan Yesus, Tuhan berkata, marilah kita pergi ke tempat-tempat yang lain, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Saudara, Yesus datang adalah untuk memberitakan Injil. Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Walaupun kita jatuh dalam sakit, penyakit kita, ya, kita jatuh dalam sakit, penyakit kita hanya harus percaya kepada Yesus bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik semua itu. Amin. Saudara, kalau kita mengalami sakit, apakah itu akan sembuh ataupun tidak, tetapi hidup kita adalah Kristus dan bukan dunia ini, saudara. Nah, kalau yang dulunya kita tidak pernah mendoakan orang lain, sehingga melalui sakit yang diderita orang lain kita dapat mendoakan saudara kita.
dan juga bagaimana orang percaya memperlihatkan kasihnya kepada orang lain. Ataupun misalnya yang dulunya dia tidak pernah berdoa kepada Tuhan, tapi karena sakit yang dideritanya dia juga bisa menjadi berdoa. Bisa juga karena sakit yang dialaminya keluarganya menjadi akur, padahal yang dulunya tidak pernah baik hubungannya. Saudara, kalau kita mau membaca kitab Yakobus tentang hal doa, yuk kita lihat sama-sama Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Saudara, kita perhatikan baik-baik. Yakobus pasal 5, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya bacakan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak di dalam nama Tuhan. Dan orang yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, saudara. Nah, kalau kita mengacu kepada kitab Yakobus, bahwa banyak orang ini salah mengartikan tentang ayat tersebut. Banyak orang lebih menitik beratkan kepada minyak itu, saudara. Memang pada zamannya minyak adalah salah satu bentuk pengobatan yang dilakukan oleh banyak orang, bahkan sampai hari ini. Tapi itu bukan minyak yang biasa dijual di pasaran, saudara. Tapi memang berkhasiat untuk menyembuhkan. Tapi yang perlu kita perhatikan dari ayat itu adalah bahwa bagaimana kita melakukan pengobatan memang harus dibarengi dengan doa. Sehingga kita tidak fokus kepada minyak itu dan mengkultuskannya dengan menganggap mempunyai satu kekuatan, saudara. Jadi minyak itu hanya sebagai pengantara, saudara. Ya. Melalui minyak itu kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Pada dasarnya tidak ada manusia yang seutuhnya sehat. Pada dasarnya seperti begitu. Semua kita ini hanya menunggu giliran untuk sakit atau terbaring lemah. Selama kita masih diberi Tuhan kekuatan, usahakanlah untuk kita saling menolong sesama dan saling mendoakan. Karena akan ada tiba waktunya kita pun akan seperti saudara kita yang lain yang akan sakit dan juga meninggalkan dunia ini, saudara. Amen. Karena waktu ini sangat singkat, saudara. Kita nggak pernah tahu kapan kita nanti akan dipanggil oleh Tuhan. Ya. Jadi kita harus betul-betul percaya iman kepada Tuhan Yesus. Ingat, selalu perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Mau kita sehat atau sakit, mau kita hidup atau mati, tetapi kita tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya iman kita tetap sehat dan kuat walaupun fisik kita menurun, saudara. Itu pentingnya kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Kembali kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk pesan-pesan-Mu. Firman Tuhan yang kami sudah dengar, walaupun singkat Tuhan, hamba percaya pesan-pesan-Mu boleh sampai dan boleh kami pahami ya Tuhan Yesus. Bagaimana kami harus
benar-benar beriman, berpercaya kepada Tuhan. Kuasamu, mujizatmu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ya Tuhan, tidak pernah berubah. Biarlah iman percaya kami tidak goyah. Bapa, kiranya Engkau memberkati semua yang mendengarkan, berkati firman-Mu, firman yang hidup, itu boleh termeterai dalam kehidupan kami boleh memahami, kami boleh mengerti pesan-pesan-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.